bertahan sampai hari ini Tuhan. Lihatlah pertolongan-Mu Tuhan. Saat dunia semakin goncang Tuhan, Kau akan menyelamatkannya Tuhan. Kau memberikan setiap Tuhan saat kami tidak setia Tuhan. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan. Kuatkan anak-anak itu mati Tuhan. Mereka semua banyak masalah Tuhan, pergumulan, bahkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Yeah.
Terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Yesus. Benar Tuhan. Pujian ini katakan, tiada Allah seperti Engkau Yesus. Tiada Tuhan selain Engkau Yesus. Saat kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami saat kami dalam kesesakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji lebih girang lagi. Kami mau memuji lebih girang lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siap untuk memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Amin. Kita yakin Allah kita setia. Benar, Allah kita memang setia. Tiada Allah seperti Tuhan kita. Dan kita di sini, kita umat pilihan Tuhan. Kita akan satu pujian, kita dipilih. Yeah.
Kita sudah dipilih Tuhan menjadi umat-umatnya. Yakin? Amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Yesus katakan, aku percaya. Sudah Tuhan lakukan, Yesus lakukan melalui perjamuan suci ini. Tuhan Yesus disalibkan untuk menyucikan kita, Bapak Ibu. Keselamatan kekal ada di dalam mengikut Yesus.
Amin. Mari. Semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan Kamu. Ampuni aku yang tak peduli atas kerinduan di hatimu. Tuhan, bawa aku kembali, tarikku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih Karunia yang Kau berikan. Aku bergerak aku dalam hati di hadiratmu, di hadapanmu, di perlukanmu, itulah semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan
katakan pujian ini, katakan dengan iman, supaya kehidupan kita tetap arah kepada Tuhan. Kita tahu Allah kita setia, tapi jangan pergunakan kesetiaan Tuhan untuk kita jauh dari Tuhan. Karena kami Tuhan, saat kami jauh Tuhan, tarik kami kepada Tuhan. Jangan biarkan aku kuasa terus bekerja. Pegang jangan biarkan mereka jauh dari Engkau.
Kami tetap mau menikmati kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kami. Hati yang lemah Tuhan Kau kuatkan. Hati yang hancur Tuhan Kau pulihkan kami. Hati yang susah Tuhan hiburkan. Bapa di surga, Kau bekerja saat ini Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang memberikan kami pengetahuan untuk kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami tetap menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kami siap diberkati dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Ya. Ini bukan satu hal rutin yang harus kita kerjakan. Tetapi ini satu hal di mana kita dibawa untuk memperingati penderitaan Yesus waktu Yesus mati di kayu salib. Tubuh yang nanti akan kita makan, itulah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Ya, Dia mau berkorban. Dan ketika nanti kita minum air anggur, darahnya sudah tercurah untuk menghapus dosa kita. Amin. Ini satu hal yang indah. Tapi pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kita langsung masuk saja. Saya ingin membawa setiap kita menikmati hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya, hidup di dalam pertobatan. Yuk kita akan buka di dalam Markus pasal yang ke-14. Ya, Markus pasal yang ke-14 kita akan membacanya yaitu ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Ini lumayan ya. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yesus sebelum mati di kayu salib, Yesus ditangkap. Dan sebelum Yesus ditangkap, ia berkumpul mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Dan di situ Yesus sudah menyebutkan atau Yesus sudah menubuatkan. Di situ Yesus sudah memberitahu, menyebutkan bahwa Petrus akan menyangkal. Ya, bahwa Petrus akan menyangkal aku, kata Yesus. Bapak Ibu, kalau ini sudah ditulis, kalau kita baca di dalam kitab Matius, Injil Matius,
Sudah disebutkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ini ada di perjamuan malam, atau artinya di perjamuan akhir, dia makan bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah menyebutkan, Yesus sudah menubuatkan. Itu tandanya Yesus tahu apa yang akan terjadi. Ya, Yesus tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dan benar, ketika Yesus ditangkap dan Yesus dibawa kepada imam besar mahkamah agama, di situ Petrus menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali dia menyangkal Yesus. Kita akan pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Amin. Kita percaya bahwa Yesus tahu akan hari-hari kita esok, maupun nanti, maupun yang akan datang, maupun yang akan datang jauh di sana. Yesus tahu. Ya. Jadi mari kita pegang bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Ya. Jadi kita artinya jangan main-main dalam hidup ini. Ya. Jangan main-main di dalam menyikapi hidup kita sehari-hari. Karena Yesus tahu. Ketika Yesus menyebutkan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Dan ini yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu itu Petrus ada di bawah. Jadi rupanya gedung untuk pengadilan Yesus itu bertingkat, gitu ya, bertingkat. Sepertinya Yesus ada di atas, diadili di hadapan orang banyak. Dan di situ waktu Petrus masih ada di bawah di halaman, lalu datang seorang hamba perempuan imam besar, ya. Temannya atau hambanya imam besar ini seorang perempuan. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus yang sedang berdiam, Petrus ini mengikuti Yesus, saudara. Mungkin Petrus ini kepengen tahu apa nanti kejadiannya dengan Yesus. Ya, nanti saya akan menyaksikan. Ya, jadi dia sedang berdiam. Ia menatap mukanya dan berkata, perempuan tadi menatap muka Petrus dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Perempuan berkata kepada Petrus. Tetapi Petrus menyangkalnya dan berkata, ya, aku tidak tahu, aku tidak ngerti apa sih kata-katamu itu maksudnya apa. Lalu Petrus ini pindah tempat, saudara. Ya, dikatakan, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka. Berkokoklah ayat. Mungkin Petrus mulai menyadari. Ya, tapi belum. Apa sih? Apa yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini? Sebenarnya Petrus tahu siapakah Yesus itu. Bahkan orang lain melihat engkau selalu bersama-sama dengan dia. Mungkin setiap kita, rumah kita ada salib. Orang lain tahu ini yang tinggal di sini adalah orang-orang Kristen. Tapi ya, Petrus ini menyangkalnya. Aku tidak ngerti apa sih maksud kamu ngomong itu. Ini sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita ini tahu ini tidak boleh dilakukan. Ya. Ini mendatangkan dosa. Ini mendatangkan hukuman. Ini mendatangkan kerugian besar. Tetapi kita tetap melakukan. Itu suatu penyangkalan kepada Yesus. Sering kita berbuat sedemikian, ya.
Kita tahu berzina itu tidak boleh, ya. Berzina itu mendatangkan dosa dan berzina itu dibenci oleh Allah. Betul ya? Menipu itu dibenci oleh Allah. Tuhan Yesus tidak senang menipu. Berzina, beromong kotor itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi selalu saja orang Kristen melakukan. Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan penyangkalan pada Yesus. Kalau saya tanya, Bapak Ibu mau menyangkal Yesus? Pasti berkata, aku tidak mau menyangkal Yesus. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar ya, dan merenungkan bagaimana dikatakan oleh Yesus. Sudah dinubuatkan bahwa Petrus akan menyangkal. Ini satu hal yang penting untuk kita renungkan dalam hidup kita. Kalau kita mendengar firman Allah, hidup di dalam pertobatan. Kalau ketika kita mendengar firman Allah, masuk di dalam hati kita mau lakukan. Amin. Kita mau hidupi firman Tuhan walaupun sulit. Tapi Yesus mengajarkan, jika engkau mau mengikut aku, sangkal diri. Betul Bapak Ibu? Ini ya, seringkali tahu, Petrus itu tahu tentang Yesus karena Petrus sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi pasti ada Petrus. Dan Petrus ini satu murid Yesus, salah satu murid Yesus yang punya semangat. Yang sebelumnya Yesus katakan, nanti kamu akan takut menghadapi dunia ini setelah aku tidak ada. Petrus dengan gigih, enggak. Yesus, enggak. Kamu kalau ditangkap, aku yang akan maju. Betul ya? Petrus itu memenggal ketika ada tentara yang menangkap Yesus. Petrus ini mengambil apa? Pedangnya dan membunuh kenapa telinga. Itu suatu pembelaan bagi Petrus. Tetapi Yesus katakan, engkau menyangkal. Mari Bapak Ibu kita belajar. Ketika kita mendengar, kita hidupi. Ya, firman Tuhan, Yesus sudah memberikan perumpamaan. Ketika aku menaburkan benih, yaitu firman Tuhan. Ada yang jatuh di bebatuan, ada yang jatuh di tanah dimakan burung, ada yang jatuh di tanah yang baik. Jika jatuh di tanah yang baik, itu orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi firman-Nya itu tidak sia-sia. Nah ini seperti Petrus dikatakan, ya Petrus menyangkal, aku tidak tahu. Saudara, ini sangat berbalik apa yang tadinya Petrus dengan semangat, dengan rajin, ya, selalu berada di samping Yesus. Dan Petrus membela Yesus. Tetapi saat ia mengalami satu hal yang kepepet, satu hal yang sangat kepepet, seorang wanita yang berkata, ini orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus katakan, aku tidak tahu. Ayam berkokok. Lalu yang kedua, ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah perempuan itu kepada orang-orang yang banyak itu di sekitarnya. Ya, perempuan ini masih melihat Petrus. Petrus itu tadi sudah pindah, ya, dari halaman depan. Sekarang Petrus sudah pindah tempat. Tapi perempuan itu melihat Petrus, lalu berkata kepada orang banyak di situ, hei, sepertinya itu ya, hei,
orang ini adalah seorang dari mereka. Ini orang Galilea. Semua pada noleh sepertinya kalau saya renungkan. Mungkin orang banyak itu mulai menoleh kepada Petrus. Petrus mulai. Petrus katakan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu. Ini tragis, saudara. Petrus mengenal siapakah Yesus. Yesus yang membuat mujizat. Yesus yang membuat orang mati dibangkitkan. Yesus yang membuat orang sakit disembuhkan. Yesus yang menyembuhkan orang buta dapat melihat. Yesus yang diikuti oleh Petrus, yang disembah oleh Petrus. Itulah Yesus yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara. Ini yang kedua. Petrus menyangkal Yesus. Aku tidak kenal. Tragis saudara. Tapi seringkali orang-orang Kristen ketika pada saat yang sangat genting, ya, mungkin kita berada di orang-orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Yesus. Mungkin kita berlaku seperti mereka. Ya, saya pernah mendengar kesaksian ada seorang hamba Tuhan ketika ia mau bersaksi katanya, ya, mau menyampaikan Injil Tuhan. Dia ikut, dia membawa seekor ayam, dia masuk di sebuah area pertandingan ayam. Ya. Ini seorang hamba Tuhan. Ia duduk, ia ikuti apa yang dilakukan. Pulang, tidak ada apa-apa. Jagonya kalah. Berkali-kali tidak menyampaikan Injil Tuhan. Nah ini, ya, ini orang yang mengenal siapa Yesus, tetapi hamba Tuhan ini tidak mau mengakuinya. Aku tidak kenal. Bahkan aku tidak tahu siapa yang kamu sebut orang ini. Ya, seringkali orang-orang Kristen berlaku demikian. Ya, berlaku demikian. Tetapi kita mau belajar. Ya, ketika Yesus berkata dengan murid-muridnya, Yesus berkata, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, apapun yang engkau perbuat, engkau menghasilkan buah. Menghasilkan. Seharusnya orang yang sudah mengenal Yesus itu berdampak hidup. Jadi kesaksian. Orang yang mengenal Kristus, kalau saudara itu mengenal suami, mengenal pasangan saudara, pasti tahu apa yang tidak suka dan apa yang disukai. Betul? Ya, suami istri mesti tahu. Ya, mungkin suaminya tidak suka rempelo, tapi istrinya suka rempelo. Jadi pas rempelo hati. Ya bisa beli, engkau hatinya, aku rempelo. Enak ya, karena tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu seperti kita mengenal Tuhan. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, kita makin dekat. Jadi sifatnya Tuhan, karakternya Kristus itu terjadi di dalam hidup kita. Karakternya Kristus itu karakter yang lemah lembut, bukan gemah gemulai, ya, bukan yang cowok-cowok kayak cewek, enggak saudara, lemah gemulai, kan? Bukan. Tetapi Yesus itu lemah lembut, hatinya ini loh lemah lembut. Dipancing untuk marah, Yesus tidak pernah marah. Yesus marah sekali ketika apa?
ketika halaman rumah Tuhan itu dibuat jualan. Bukan jadi tempat rumah Tuhan, tapi dijualan orang-orang yang banyak. Mungkin sebelum dia datang, sebelum dia menyanyi, sebelum dia memuji Tuhan, sudah diperhadapkan. Bayangkan kayak pasar. Yesus mau ketika kita mau ke gereja, ya, ketika kita siap ke gereja, ada saja hal-hal yang mungkin nggak usah ke gereja. Ini repot, ini belum selesai, ini belum selesai. Mungkin seperti itu bisa terjadi. Kalau kemarahan pun terjadi, bereskan dulu. Karena firman Tuhan, ketika engkau makan dan minum air aneh, jika engkau masih dendam, engkau masih membenci, bereskan dulu. Itu satu pengajaran yang indah bagi setiap kita ketika kita mau hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya, belajar. Lalu ayat yang ke-72, pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus. Teringatlah Petrus. Artinya kalau kita mau hidup di dalam pertobatan, kalau bisa ya saat ini. Ya, jangan sampai tunggu ayam berkokok. Amin. Itu artinya apa? Jangan sampai terlambat, masih dikasih kesempatan. Mungkin firman Tuhan mengajar, mungkin firman Tuhan menegur, tapi setiap kita masih menunggu. Jangan sampai ketiga kali. Ya. Yuk kita buka ya, kita buka di dalam Matius pasal yang ke-26. Yuk, hanya dibuka beberapa halaman saja. Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca ayat yang ke-74. Ya. Ini sama dengan Petrus menyangkal Yesus. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menyangkal. Jangan sampai kita menyangkal Yesus. Sampai 3 kali. Yang ketiga kali, Petrus meninggalkan. Saudara, tragis ya. Jangan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, kita sudah tahu, kita sudah kenal. Jangan tinggalkan Yesus. Mungkin kita meninggalkan Yesus karena pekerjaan. Mungkin kita meninggalkan Yesus karena uang. Mungkin kita bisa meninggalkan Yesus karena hobi. Saya hobinya ini, jadi itu nanti. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh kenal, sungguh-sungguh tahu, dan kita mau hidup di dalam pertobatan. Jangan tunggu waktu. Mau nunggu ayam berkokok? Kalau masih ayam berkokok tidak sadar, gimana yang terjadi? Ya. Petrus ini ketika ayam berkokok, Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus. Lalu Petrus dia menangis terseduh-seduh. Petrus ingat dan Petrus mau bertobat. Ini loh yang Tuhan mau. Supaya kita ini hidup di dalam pertobatan. Haleluya. Hidup di dalam pertobatan. Jangan sampai ya.
Jangan sampai kita masih menunda waktu kita. Ayo kita kerjakan, ini pun tidak mudah, tetapi bisa dilakukan ketika kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kalau kita diperingatkan untuk mengikuti perjamuan kudus, ini satu hal yang penting untuk kita mengingat betapa besarnya kasih Tuhan itu bagi kita. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia. Ia ingin tidak seorang pun binasa, tetapi yang percaya akan dapat hidup kekal. Saya percaya pada pagi hari ini setiap kita itu percaya dan berpegang kepada Tuhan. Tetapi ada saat-saat yang sangat-sangat genting. Jangan kita menyangkal Yesus. Kalau kita menyangkal Yesus, katakan saja kepada diri kita, saya seperti Petrus ketika menyangkal. Tapi ketika kita mau bertobat dan hidup di dalam pertobatan, ya kerjakan itu hidup di dalam pertobatan. Saya kenal Tuhan Yesus karena saya mau hidup di dalam. Bapak Ibu, jangan sampai ya kita tinggalkan Tuhan hanya karena apa? Bisa karena uang kita tinggalkan Tuhan. Ini lagi laris-larisnya, sehari tidak datang kepada Tuhan. Kita bisa berkata, aduh aku seperti Petrus yang sedang menyangkal. Yesus sudah katakan, itu Yesus sudah ingatkan. Yesus tahu apa yang akan terjadi nanti, akan terjadi esok. Tapi Yesus ingin supaya setiap kita hidup di dalam pertobatan. Amin. Ya, jangan tinggalkan Yesus itu karena pangkat mungkin. Ya, jangan tinggalkan Yesus karena pacar. Ada pacar. Hati-hati ya anak-anak muda kalau sudah pacaran. Bisa tinggalkan Tuhan Yesus? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau saya tanya, bisa tinggalkan Yesus enggak ketika kamu pacaran? Enggak tante, enggak. Ini hidup di dalam pertobatan. Nah, karena sering terjadi. Dan sudah terjadi. Tetapi yang saat ini ada, ayo. Nah, jangan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Karena hobi, karena pacar, karena keuangan, mungkin karena harta, karena hobi. Nah, ya. Tetapi engkau sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kita diingatkan penderitaan Yesus yang hebat itu untuk saudara dan saya. Yesus sudah menanggung semuanya ketika Yesus berjalan di kayu salib dan mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Betapa kasihnya yang hebat, betapa kasihnya yang besar. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Artinya orang berdosa itu terima kebinasaan, tapi sudah ditanggung oleh Yesus. Ketika Yesus dia bangkit pada hari yang ketiga, ia menang. Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan hidup di dalam pertobatan. Amin. Puji Tuhan. Saya minta pelayan mimbar bisa maju ke depan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
dan tinggalkan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lepaskan sesuatu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jika engkau ada dosa yang masih bersembunyi, katakan kepada Tuhan, Tuhan ampun, supaya perjamuan kudus ini akan mendatangkan berkat bagi setiap kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat di mana kami ada, mungkin di pekerjaan, mungkin di sekolah, di tempat kuliah, atau di tempat tugas kita. Haleluya. Saya percaya tubuh dan darah ini berkuasa mengubah hati kita yang kotor dan menjadi bersih. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, kami menerima perjamuan kudus yang mendatangkan kemenangan bagi setiap kami, dan kami menyadari tanpa Tuhan hidup kami tidak ada apa-apanya. Tetapi dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Amen. Sehingga kami ada apa-apanya, yaitu kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kami, kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, kuasa Tuhan yang sanggup membawa kami untuk menghidupi setiap firman Tuhan dimanapun kami berada, saat-saat keadaan apapun kami ada, dan kami boleh menikmati kuasa Tuhan bekerja. Berikan sukacita pada pagi hari ini Tuhan, ketika kami menerima perjamuan kudus. Engkau pakai saudara-saudara kami yang melayani untuk kami menerima perjamuan kudus. Kuduskan dan sucikan hati mereka supaya menjadi berkat. Kami siap untuk menerimanya. Kami siap Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan. Haleluya. Amin. Saudara, adakah yang saudara terlewatkan? Sudah menerima? Yang di luar sudah menerima semua? Ya, sudah. Yuk kita balik berdiri. Kita boleh baca ayat yang ada di roti ini. Puji Tuhan.
Saudara bisa pegang roti di sebelah tangan kanan dan cawan minuman di sebelah tangan kiri, dan angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Amin. Roti, inilah roti yang terpecah-pecah bagi saudara dan saya. Mari kita akan makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita akan angkat tinggi cawan minuman tangan kanan kiri kita taruh di dada kita dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Memang ini air anggur, tetapi dengan iman kita percaya bahwa inilah darahnya Kristus yang mengampuni setiap dosa. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Darahmu sudah menjadi satu dengan kami. Tubuhmu sudah menjadi satu dengan kami. Itu akan bekerja di dalam hidup kami, menyatu di dalam darah dan tubuh kami. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Biarlah kita hidup pimpin oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Panjang ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Karena pimpinan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua berkat Tuhan kami terima pada pagi hari ini. Kami sudah terima perjamuan kudus. Kami boleh pulang sore pada pagi hari ini dengan sukacita dan kemenangan yang dari Tuhan untuk kami hidup di dalam pertobatan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan menyertai setiap kami.
Dan kami ingat Tuhan pada pagi hari ini, bagi saudara-saudara kami yang masih sakit, dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi tangan Tuhan menolong mereka, menjamah mereka, dan memberikan kesembuhan bagi mereka, kekuatan serta sukacita mengiringi mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan sehat kembali dalam nama Yesus. Untuk ibadah siang nanti, untuk ibadah sore nanti, dan ibadah pertengahan minggu, baik kaum wanita, kaum pria, lansia yang sebentar ini akan berkumpul, juga bagi anak-anak sekolah minggu, bagi remaja, kaum muda, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Setiap ibadah kehadiran Tuhan yang akan mengubah dan memberikan sukacita kepada setiap kami. Diberkati. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu, para pembina-pembina, Tuhan Kau berkati mereka, pakai mereka dengan heran, supaya semuanya mendatangkan kedewasaan di dalam kerohanian, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kami berdoa Tuhan bagi rencana pembangunan rumah Tuhan di tanah belakang. Surat-surat yang masih berjalan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bagi tim pembangunan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang mempersiapkan dari awal. Kami percaya Tuhan bahwa kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Biar kami terus tetap merendahkan hati kami. Kami akan terus tetap maju, dan kami senantiasa tetap di dalam Tuhan, bersatu hati, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang sudah memberikan semua alat-alat musik, baik yang dari Jakarta, baik yang dari Bogor, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengembalikan berkat-berkat yang berkali-kali kepada mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan, serta sukacita Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan bagi gereja di tempat ini yang boleh menikmati berkat Tuhan. Tuhan terus bekerja, mendewasakan kami di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap hidup kami. Pelayan-pelayan Tuhan, baik kaum muda juga Tuhan akan pakai dengan heran. Roh Kudus bekerja membangkitkan setiap kami untuk tetap melayani. Yang berdoa syafaat di rumah-rumah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkatinya Tuhan. Semua jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan memberkati. Ikat dengan tali kasih Tuhan untuk hidup dekat kepada Tuhan. Saling mendoakan, saling membangun, dan saling membangkitkan. Terima kasih Tuhan. Kesatuan hati Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pulanglah pada siang hari ke rumah kamu dengan penyertaan dan pembelaan Tuhan, dengan kesehatan dan dengan sukacita. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Haleluya. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan melimpah dalam kehidupanmu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput setiap kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus.